Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima B dengan NIM 226500020. Di video kali ini saya akan menjelaskan pasal atau pelanggaran apa saja yang akan didapatkan dari ketiga kasus yang telah saya review di video tugas sebelumnya, baik secara hukum ETI dan KUHP itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kan ada kasus cyberbullying, di mana Via Valen menerima pesan mesum. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah yang dialami oleh penyanyi dangdut Via Valen pada 4 Juni 2018. Ia menerima pesan tidak senonoh dari seorang pria yang diduga merupakan pemain sepak bola terkenal di Indonesia. Pesan tersebut berbunyi, "I want you say for me in my bedroom wearing sexy clothes," yang secara langsung memberikan kesan pelecehan seksual berbasis cyber. Pelaku bisa dikenakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di antaranya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sanksinya sesuai dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu untuk yang kedua, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sanksinya berdasarkan pasal 45 ayat 3, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak itu 750 juta rupiah. Selain Undang-Undang ITE, pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan pada pelaku pelecehan seksual berbasis cyber dalam kasus Via Valen antaranya pasal 281 KUHP, perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di muka umum diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda. Ada juga pasal 289 KUHP, pelecehan seksual. Bunyinya itu, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu yang kedua ada kasus kejahatan keuangan online. Wartawan jadi korban penipuan media sosial hingga 66,5 juta. Kasus penipuan keuangan online yang dialami oleh wartawan dengan kerugian sebesar 66,5 juta rupiah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana cyber, khususnya dalam bentuk penipuan daring. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan ini. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dapat digunakan dalam kasus ini meliputi Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksinya berdasarkan pasal 45A ayat 1, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Lalu ada pasal 35 Undang-Undang ITE, pemalsuan data elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan, dan atau menghancurkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik.
Sanksinya berdasarkan pasal 51 ayat 1, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Selain Undang-Undang ITE, pasal-pasal dalam KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan keuangan online, di antaranya pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu ada pasal 372 KUHP, penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda. Ketiga, ada kasus pelanggaran privasi Twitter didenda 2,1 triliun akibat pelanggaran privasi pengguna. Kasus penyalahgunaan data pribadi oleh Twitter yang berujung pada denda 2,1 triliun rupiah mencerminkan pentingnya perlindungan privasi dalam dunia digital. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang ITE, KUHP, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang DPD nomor 27 tahun 2022. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang berkaitan dengan pelanggaran privasi meliputi: pertama, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE, perlindungan data pribadi. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sanksinya, jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Pasal kedua, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, akses ilegal terhadap data pribadi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sanksinya berdasarkan pasal 48 ayat 1, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak dendanya itu 600 juta. Selain Undang-Undang ITE, ada pasal-pasal dalam KUHP juga, antara lainnya pasal 430 KUHP baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, penyalahgunaan data pribadi. Setiap orang yang dengan sengaja mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Lalu ada pasal 431 KUHP baru, penyalahgunaan data pribadi untuk keuntungan ekonomi. Jika penyalahgunaan data pribadi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, pidana penjara dapat diperberat menjadi paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 7 miliar. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.